Oke, kemarin kita sudah menjelaskan tentang proses pengisian dan pengosongan dari kapasitor, prinsip kerjanya. Kemudian kita lanjutkan, ini beberapa rumus yang akan kita pakai nantinya di dalam proses pengisian dan pengosongan. Jadi kalau yang untuk pengisian, jika V tegangan inputnya itu adalah 0 atau V0-nya, V saat ini dalam kurung 0 ya, 0 ini maksudnya adalah T-nya. Jadi ini adalah tegangan VC pada saat 0, artinya Anda sudah menghubung singkat kapasitornya. Karena kalau kita hubung singkat kapasitornya maka tegangannya akan 0. Jadi kalau seandainya VC-nya 0, rumus yang Anda pakai adalah ini. Tetapi kalau seandainya VC yang akan Anda ukur nantinya atau yang akan Anda pakai nantinya tegangannya sudah ada duluan, maka yang Anda pakai adalah rumus ininya. VC yang ininya kita pakai. Oke. Kemudian I biasanya itu dia tidak perlu kita cari, tapi kalau seandainya Anda ingin mencari juga boleh. Tapi dalam suatu perhitungan itu yang biasanya yang sering dicari itu adalah tegangan VC-nya pada saat sekian atau pada saat T sekian. Kemudian kalau misalnya pada saat T sekian tegangan inputnya sekian, berapa tegangan kapasitornya? Biasanya itu yang ditanyakan dalam pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan kapasitor. Kemudian beberapa literatur juga sudah menyimpulkan bahwasanya untuk kapasitor itu sebetulnya kita juga bisa mengambil prosentase, jadi tidak menggunakan rumus, itu juga bisa. Misalnya pada saat dia 50%, itu kita membutuhkan waktunya itu adalah sekitar 0,7 R dikali C. Jadi misalnya R-nya Anda gunakan adalah 1 kilo, C-nya adalah 10 mikrofarad, jadi Anda kalikan saja. Berarti pengisian 50% dari inputnya, tegangan kapasitor ini, itu dia adalah 0,7 RC. Kemudian kalau seandainya dia 99% atau mendekati 100%, maka dia adalah 5 RC. Jadi rumus ini juga bisa Anda pakai. Atau misalnya kalau seandainya Anda ingin ragu, gunakan rumusnya, kemudian cari yang T-nya pada saat T-nya itu adalah setengah dari T maksimumnya. Kemudian nanti atau dari T yang dibutuhkan RC-nya maksimum, kemudian Anda carikan dia persentasenya. Apakah betul-betul dia sama apa tidak? Itu bisa juga Anda tes sendirinya dengan menggunakan rumus yang tadi atau dengan menggunakan rumus prosentase. Kemudian mengenai pengosongan kapasitor. Pengosongan kapasitor ini itu dia berkaitan pada saat setelah kita isi, kemudian saklarnya kita hubungkan, kemudian pada saat proses pengosongan saklarnya kita lepaskan dari baterai. Sehingga nanti akan terjadi pengosongan muatan, artinya muatan-muatan elektron dan proton yang ada di di elektrikum itu nanti dia akan keluar, sehingga nanti beban yang kita sambungkan nanti juga dia tetap akan menyala sampai muatannya habis, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ini kalau kita lihat grafiknya, ini sebetulnya VS ini kebetulan simbolnya berbeda-beda ya dari yang digunakan. Ini saya ambilnya dari literatur yang ada aja. Jadi sebetulnya ini bukan V sumber, tapi ini adalah tegangan VC. Tegangan VC atau tegangan kapasitor maksimum yang sudah terisi atau sekitar 5 RC atau 99%. Kemudian nanti pada saat T-nya sekian, ini kalau adalah RC, maka nanti dia akan melandai sampai nanti dia betul habis. Tetapi dalam kenyataannya, beberapa kali praktikum antara rumus yang kita gunakan dengan data di lapangan itu yang untuk pengosongan itu dia kurang akurat. Jadi nanti silakan dicoba saja apakah datanya yang dimasukkan di sini apakah nanti pengukuran alat ukurnya yang kurang tepat yang kita gunakan atau kurang valid atau nanti kasusnya adalah tegangan VC-nya memang betul-betul tidak kita set dia maksimum seperti yang kita ukur. Jadi itu nanti bisa dicek sendiri. Nah ini tabulasi tadi yang berdasarkan prosentase. Kemudian ini kita lihat pada saat pengosongan, ini sama dengan tadi ya. 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC, 5 RC. Kalau ini RC berarti R dikali dengan C-nya sampai dengan 5 R dikali dengan C-nya. Jadi nanti silakan dibuat seperti ini atau per waktu saja juga bisa. Biasanya kan kita tidak membutuhkan RC-RC-nya.
Atau kalau mau mudahnya nanti maksimumnya T-nya berapa kita butuhkan, 5 dikali RC, kemudian nanti dicarilah T intervalnya yang lebih jaraknya betul-betul dia sama. Jadi kalau misalnya ketemunya dia mengisi maksimumnya itu adalah butuhkan adalah 10 menit, berarti kita bisa membuat di sini adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit sampai dia 10 menit. Jadi cara membuat grafiknya juga bisa seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Diketahui C yang kita gunakan di sini adalah 10 mikrofarad, kemudian R-nya adalah 10 kilo ohm, dengan sumber tegangannya adalah 10 volt. Jadi di sini yang ditanya adalah VC pengisian awalnya 0 volt, tentukanlah VC pada saat dia 10 dan pada saat dia VC-nya 5. 5 ini maksudnya di sini adalah 5 detik ya. Kemudian 10 ini adalah 10 detik. 10 detik atau 10 detik. Ya, nanti dilihat saja pembahasannya. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan oleh kapasitor untuk mengisi buatannya sebesar 5 volt. Jadi kalau secara konsep ini VC-nya ini kan adalah 10 volt ya. VC-nya VIN-nya ini kan adalah 10 volt ini. Berarti kalau VC-nya itu kan adalah 50% dari VIN-nya. Berarti kalau kita lihat di sini pada saat VC-nya 0, otomatis nanti kita akan membutuhkan waktunya adalah ini setengah dari RC-nya. Kemudian tegangan maksimumnya 5 volt, berapa total yang dibutuhkan kapasitor untuk mengosongkan muatannya menjadi 2 volt. Ini maksudnya di sini adalah kita mengisi kapasitornya tidak sampai penuh, atau tidak sampai 5 RC, atau tidak sampai dia 99% dari 10 volt. Tetapi kita mengisinya hanya 8 volt, kemudian kita lepas saklarnya, atau kita cabut dia dari baterai. Jadi nanti dihitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk dia mengosongkan muatannya menjadi 2 volt. Artinya dari 8 volt menjadi 2 volt berapa lama waktunya. Itu nanti akan kita bahas. Dan untuk pembahasan soalnya, itu kita buka dari slide berikutnya. Nanti dari PPT-nya atau PDF-nya nanti saya tempatkan nanti adalah di bagian akhir. Karena ini PPT-nya ini masih banyak dianya, masih sampai 37 yang akan kita bahas, baru sampai halaman 25. Jadi nanti untuk pembahasannya silakan Anda lihat yang file ini di bagian akhir dari PDF yang akan saya kirimkan nanti sama Anda. Saya perbesar ininya. Kita lihat ini adalah contoh dari soal tadi. Ini M-nya harusnya M-nya M kecil ya. Ini sepertinya ada yang salah. Coba saya lihat dulu. Bentar. Ini harusnya M kecil. Nanti saya ubah ya. 10. Ini adalah 10 mikrofarad tadi soalnya kalau nggak salah ya. Di sini berapa dibuat? Berarti ini di sini 10 mikrofarad. Saya ganti aja menyesuaikan. Nanti saya ubah lagi. Ini 100 mikrofarad. Ini M-nya bukan mega ya. Nanti saya ubah kembali. Di sana di sini ditentukan konstanta pengosongannya, tegangan arus kapasitornya setelah dikosongkan selama 10 milidetik. ms milidetik, kemudian waktu pengosongan dibutuhkan terisi 50%, waktu pengosongan dibutuhkan VC-nya 0,12 volt malah di sini. Jadi ini berbeda dengan pembahasan soal yang di PPT. Jadi ini agak berbeda. Ini kita lihat di sini pembahasan soalnya rupanya ini tidak ada. Oke, coba kita lihat ya sebentar. Ini aja dulu soalnya. Ini konstanta waktunya. Konstanta waktu di sini rumusnya adalah RC atau dibaca dengan tau. Tau di sini karena 5 kilo ohm dikali dengan 100 mikrofarad. Jadi tulisannya yang 100 mikrofarad ini adalah seperti ini. Sehingga nanti ketemulah taunya adalah 0,5 detik. Kemudian tegangan arus kapasitor setelah dikosongkan selama 10 milidetik. Ini tegangannya itu kita ambil di sini. T-nya dulu kita cari. T-nya VC dalam T sama dengan VS E min T per RC. Di sini VC-nya ini adalah belum diketahui. Sementara VS-nya ini adalah tegangan sumber atau V input 12 volt. Kemudian dikali E min T per RC. Min T per RC ini dari mana kita dapat? Itu dari ini kita ambilnya. T-nya ini adalah 10 milidetik, ini 10 milidetik, kemudian RC-nya adalah yang 0,5 detik tadi. Berarti di sini adalah 10 dibagi dengan 0,55 detik, detik-detik habis sehingga menjadi 20 tau-nya. Tau-nya adalah 20 ms. Dia juga habis ya. 20 sehingga dia menjadi konstanta nantinya. Jadi E pangkat
min 0,02 ini, silakan Anda pencet kalkulatornya, nanti akan ketemu 0,98, sehingga VC-nya nanti itu 12 kali 0,98, nilainya adalah 11,76. Kemudian untuk IC-nya, IC pengosongan, dilihat rumusnya yang sudah ada di PPT, tinggal masukkan angkanya, sehingga nanti ketemu adalah 2,35 mA. Kemudian waktu pengosongan dibutuhkan agar tegangan kapasitornya VC-nya terisi 50%, Anda bisa menggunakan ini, rumus 50% yang di tabel, atau juga bisa menggunakan rumus ini. Jadi biasanya itu hasilnya sama. Jadi VC-nya 50% karena dia tadi VIN-nya itu adalah 12 volt, otomatis VC-nya 50% itu adalah 6 volt. Kemudian berapa waktunya untuk mencapai 6 volt? Di sini ini rumusnya kita masukkan. Sehingga nanti T-nya kita cari, ketemulah 0,5, ini adalah 6 lebih 12, ketemu 0,5 sama dengan E min T per 0,5. Ini karena ini eksponensial, untuk merubah dia menjadi T-nya tidak eksponensial lagi, sehingga ini E ini Anda ubah dia menjadi ln. Ini dipindah ruaskan ya. Sehingga min T per 0,5, min T ini, kemudian T-nya di sini adalah min 0,653 dikali 0,5, dan ini minus juga, minus adalah positif, sehingga nanti ketemunya adalah 0,34. Jadi kalau seandainya kapasitornya Anda pasang di sini adalah 100 mikrofarad dengan resistornya 5 kilo ohm, kemudian 12 volt, maka untuk dia mencapai 50% tegangan VC-nya dari tegangan sumber, itu dia hanya membutuhkan waktu 0,35 detik. Jadi pada saat Anda lakukan pengukuran nantinya, di praktikum dengan menggunakan rumus yang seperti ini, dengan menggunakan komponen seperti ini, artinya tidak sampai 1 detik itu dia sudah 50% dari baterai yang Anda gunakan. Jadi kalau baterainya 12, itu dia sudah mencapai 6%. Kemudian untuk soal yang keempatnya, waktu pengosongan dibutuhkan agar tegangan kapasitornya 0,12 volt. Nah, untuk 0,12 volt berapa kita butuh waktu pengosongannya? Ini pengosongan beda tadi dengan yang pengisian. Kalau untuk pengosongan, rumusnya adalah ini tidak pakai 1 dikurang E min T per RC, tetapi langsung saja tegangan sumber dikali E min T per RC. Ini tinggal dimasukkan, sama juga pada saat ininya sudah ketemu, epsilon, kemudian nanti Anda ganti dengan ln hasilnya, sehingga T-nya nanti adalah 2,3 detik. Dan ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu juga agak mirip semuanya. Jadi pembahasannya itu silakan dipelajari saja karena ini untuk tahapannya di sini saya sudah buat detail di dalam PDF ini. Oke, itu yang untuk catatan. Jadi tugas Anda minggu keempat itu adalah meringkas, kemudian mencatat soal-soalnya, kemudian ada soal latihan yang dikerjakan. Jadi kalau ini tadi, ini kan pembahasannya belum ada rasanya ya. Belum ada. Karena ini belum ada, jadi ini kita jadikan saja dia ini katanya ringkasan materi pada halaman 22. Slide 22, ini sepertinya nggak ada. Oke, kita ganti saja ini jadi latihan soal. Jadi bukan contoh soal lagi ya, latihan soal saja. Karena ini pembahasannya belum ada. Jadi yang pembahasannya adalah soal yang berbeda. Jadi silakan Anda buat di sini latihan soal 1, berarti di sini ya. Latihan soal 1. Kemudian di sininya berarti ini adalah latihan 2. Oke. Latihan 1, latihan 2 untuk rumus-rumusnya. Ini yang berbeda, ini 1 kilo ohm, ini 100 kilo ohm. Kemudian ini latihan 3. Oke, 3 soal. Ini latihan 4. Oke ya. Berarti ini 1, 2, 3. Oh, ini 3 ini harusnya. 3. Kemudian ini 4 harusnya. Ini 4. Kemudian ini adalah 5. Berarti ada 5 soal nanti yang akan Anda kerjakan selain dari membuat resume. Jadi semua soal-soal yang ditanyakan itu di contohnya itu sudah ada. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Jadi saya rasa itu tidak terlalu masalah karena ini cukup detail tahapan-tahapannya. Nanti akan juga kita bahas lagi di grup melihat soal latihan yang sudah Anda kerjakan benar atau tidaknya seperti biasa. Oke, saya akhiri untuk pertemuan yang keempat.
Nanti kita masuk pertemuan yang kelima, masih tentang kapasitor, tetapi tentang aplikasi dari kapasitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.